Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Insya Allah pada hari ini kita selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kemudahan dalam segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, buat teman-teman yang menjalankan, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ibadah puasa kita ya selama sebulan. Dan sekarang kita udah menyambut hari raya Idul Fitri, dan Baim ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semua. Insya Allah jika ada kesalahan, jika ada dosa, kita saling memaafkan satu sama lain ya. Nah, oke teman-teman, vlog kita kali ini kita ke rumah sejarah Rangkas Dengklok ya teman-teman. Nah, buat teman-teman nih yang belum tahu sejarahnya apa, kok bisa sih rumah di Rangkas Dengklok ini disebut rumah sejarah. Oke, sedikit kita bagi-bagi cerita sejarahnya yang kita rangkum dari media internet ya. Oke, pagi itu 16 Agustus 1945 pukul 04.30, Bung Karno dan Bung Hatta dibawa para pemuda revolusi ke sebuah tempat untuk diamankan dari pengaruh Jepang. Rangkas Dengklok dipilih karena cukup jauh dari jalan utara Jakarta Cirebon serta mudah mengawasi jika tentara Jepang datang ke Rangkas Dengklok Karawang. Nah, gitu ya teman-teman. Di pengasingan itu, Soekarno dan Hatta menempati rumah warga keturunan Cina Jiao Qisong di Kampung Bojong, Rangkas Dengklok. Di rumah ini juga terjadi perundingan antara para pemuda Sukarni, Wikana, Chairul Saleh, dan sejumlah pemuda dengan Soekarno-Hatta yang mewakili golongan tua agar segera dilakukan proklamasi kemerdekaan. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Pada 16 Agustus 1945 juga dilakukan pengibaran merah putih di tangsi peta di depan Kawedanan Rangkas Dengklok yang dipimpin asisten Wadana Sujono Hadi Parnoto. Keesokan harinya proklamasi kemerdekaan dikumandangkan oleh Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Nah teman-teman, setelah puluhan tahun berlalu, rumah tempat pengasingan itu kepemilikannya diwariskan kepada cucu Babah Jiao, Yanto Juewari atau Jiao Qianlin, dan masih dipertahankan bentuk aslinya meski telah dipindahkan dari lokasi aslinya akibat erosi Sungai Citarum pada tahun 1960. Rumah kayu jati masih bercat putih hijau berlangit-langit anyaman bambu, bahkan lantai lehel bata merah masih bertahan ya teman-teman. Di bagian dalam masih terdapat perlengkapan rumah utuh, dan di kanan kiri terdapat dua kamar, yang kanan ditempati Bapak Soekarno dan yang kiri ditempati Bapak Muhammad Hatta, dan semua masih utuh, hanya meja tulis yang sudah tidak ada ya teman-teman. Jadi sejarahnya begitu ya teman-teman. Nah, insya Allah udah jelas ya teman-teman kenapa rumah di Rangkas Dengklok ini disebut atau dijadikan rumah bersejarah. Karena rumah ini adalah tempat persinggahan Bapak Soekarno dan Bapak Hatta saat menjelang detik-detik hari kemerdekaan Indonesia, teman-teman. Nah, buat teman-teman nih yang hobi berwisata di tempat-tempat bersejarah, apalagi pas ke Karawang ya teman-teman, rumah bersejarah yang wajib dikunjungi saat Anda berwisata di daerah Karawang. Rumah model lama dengan barang-barang peninggalan bersejarah. Tidak ada tiket khusus untuk bisa memasuki rumah bersejarah ini. Anda hanya perlu memberi sedikit uang seikhlasnya saja kalau Anda mau ya teman-teman. Jadi wajib bener nih buat teman-teman yang hobi berwisata sejarah, wajib nih dikunjungi rumah bersejarah Rangkas Dengklok ya teman-teman. Jadi gimana nih menurut teman-teman yang hobi berwisata sejarah ya? Karena di sini kita udah sedikit ngasih penjelasan, sekalipun kita ambil dari internet penjelasannya tentang sejarahnya, dan di sini juga kita langsung mendatangi rumah bersejarah Rangkas Dengklok ya teman-teman. Oke teman-teman, kurang lebih Baim ucapkan mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam pembuatan konten kami, dan tidak lupa Baim mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton, subscribe, like, komen, ataupun share. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.